akan bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah Rp15.000 di akhir tahun. Bahwa mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota sampai ke kepala desa, kepala lurah harus satu visi yang sama, satu strategi yang sama, satu cara yang sama dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Pada saat ini nilai tukar yang sekarang level sekarang ini kalau diukur secara fundamental, artinya apa? Kalau diukur dengan inflasi, dengan terkendalinya inflasi, defisit transaksi berjalan, demikian juga perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri, itu menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah saat ini masih under value. Artinya masih bisa, kecenderungannya bisa menguat. Jurus jitu Jokowi membuat semua kaget. Nilai tukar rupiah jadi yang terkuat se-Asia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan pembatasan sosial skala besar atau PSBB dalam menangani pandemi virus corona atau COVID-19 di tanah air. Keputusan diambil setelah pemerintah menilai penyakit ini merupakan penyakit yang dengan faktor resiko tinggi. Oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat untuk mengatasi dampak wabah tersebut. Saya telah putuskan dalam rapat kabinet, opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, kata Jokowi di Jakarta Selasa 31 Maret 2020. Menurut dia, sesuai Undang-Undang PSBB Corona ditetapkan Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres Kedaruratan Kesehatan, kata Jokowi. Dengan berlakunya PP itu, Jokowi meminta tak ada lagi kebijakan daerah yang berjalan sendiri. Semua kebijakan di daerah harus sesuai peraturan, berada di koridor undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan Kepres. Dengan terbitnya PP ini, semuanya jelas. Para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi, sebut Jokowi. Karenanya, Jokowi menegaskan Polri dapat berperan dan turun tangan sesuai undang-undang. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang, kata Jokowi. Menurut dia, ini penting agar PSBB bisa berlaku secara efektif. Asal PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah, kata Jokowi. Jokowi menegaskan Indonesia belajar dari negara-negara lain dalam menangani virus corona. Namun dia menegaskan Indonesia tidak bisa langsung meniru cara negara lain menanganinya. Hal itu karena semua negara memiliki ciri khas yang berbeda, baik itu jumlah penduduk, karakter, dan budaya, perekonomian masyarakat hingga kemampuan fiskalnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam merumuskan strategi. Jokowi menuturkan pemerintah telah menghitung dan mengkalkulasi dengan cermat setiap kebijakan yang diambil, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat. Inti kebijakan kita sangat jelas dan tegas. Yang pertama, kesehatan masyarakat adalah yang utama. Oleh sebab itu, kendalikan penyebaran COVID-19 dan obati pasien yang terpapar. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario pandemi virus corona mulai dari ringan hingga memburuk. Adapun kebijakan darurat sipil corona, kata dia, disiapkan apabila keadaan abnormal. Darurat sipil itu kita siapkan apabila terjadi keadaan yang abnormal sehingga perangkat itu harus kita siapkan. Tapi kalau kondisi sekarang ini tentu saja tidak, ujar Jokowi. Jokowi juga menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan sebagai fondasi dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian dan stabilitas keuangan. Saya baru saja menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor hari Selasa. Perpu itu lahir salah satunya untuk merespon pandemi corona di mana saat ini sebanyak 202 negara termasuk Indonesia sedang menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
Perpu ini memberikan fondasi kepada pemerintah bagi otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan, kata Presiden Jokowi.